Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar semua? Sehat selalu teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, pada segmen kali ini saya mau menyikapi terkait peristiwa yang sedang ramai, sedang viral ya, yang terjadi di daerah Kecamatan Baito, Konawe Selatan ya. Jadi ada seorang guru honorer di salah satu sekolah yaitu SDN Baito, Konawe Selatan harus berurusan dengan hukum. Saat ini dia sedang mendekam di balik jeruji besi. Sebut saja namanya Ibu Supriani SPD ya. Namanya kita sebut saja, tidak usah pakai inisial. Kasihan ya, ini ibu honorer. Dia harus berhadapan dengan hukum karena dilaporkan oleh salah satu orang tua siswa, di mana siswa tersebut mendapat hukuman dari Ibu Supriani. Dia dihukum karena perbuatannya, tindakannya. Informasinya ya, kupingnya dijewer. Sang anak, siswa tersebut pulang ke rumah dan mengadu ke orang tuanya. Orang tuanya tidak terima, akhirnya menempuh persoalan ini ke ranah hukum, ranah kepolisian, kejaksaan, bahkan ya tidak menutup kemungkinan perkara ini akan disidangkan di pengadilan. Nah, ironi sekali ya, ketika ada seorang pendidik, guru yang sifatnya mulia, memanusiakan manusia, dia menghukum untuk mendisiplinkan siswa-siswinya di sekolah karena dia dititipi untuk dididik biar lebih pintar, bukan hanya secara pemikiran ya, pengetahuan, tapi etika dan adab yang mereka tanamkan, yang mereka harus bentuk. Namun apa yang diterima oleh Ibu Supriani dari salah satu orang tua peserta didik, dilaporkan, dipenjarakan karena dia menghukum murid tersebut karena diduga ya bandel lah, nakal dan lain-lain. Persoalan bandel, nakal dan lain-lainnya itu hal yang biasa dalam dunia pendidikan. Namanya anak-anak, dijewer, dihukum dan lain-lain itu hal yang biasa. Kita sebagai orang tua yang menitipkan anak-anak kita di lingkungan sekolah untuk diajarkan bicara tentang yang baik, sopan, etika, adab, pengetahuan. Ini seharusnya kita harus berterima kasih kepada tenaga-tenaga pendidik, bukan justru malah melaporkan mereka ke kantor polisi dan ditahan di penjara. Menurut saya tindakan perbuatan orang tua wali tersebut itu keliru. Jadi kronologinya bahwa anak tersebut nakal, lalu kemudian dihukum oleh Ibu Supriani dan dia tidak terima. Sang siswa ini pulang ke rumah mengadu ke orang tuanya. Orang tuanya tidak terima dan informasi yang didapatkan oleh Ibu Supriani, masalah ini kok berkembang kemana-mana. Ibu Supriani selaku guru honorer bertanggung jawab dan punya itikat baik datang ke rumah orang tua siswa tersebut untuk bermohon maaf. Namun permohonan maaf tersebut ya bisa diterima dengan catatan atau syarat. Ada syaratnya. Wow, pakai syarat ternyata ya. Berdasarkan berita yang saya baca melalui sosial media, bahwasanya orang tua siswa meminta uang perdamaian sebesar 50 juta rupiah. Oleh karena permintaan tersebut, Ibu Supriani menolak memberikan uang ya, karena mungkin juga nggak punya uang sebesar itu. Dia hanya tenaga honorer, seorang guru honorer. Tahu nggak gaji guru honorer itu berapa? Sangat bersyukur ketika gajinya dibayarkan tiap bulan. Ada yang dirapel 1, 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru digaji. Kasihan. Lalu diminta uang perdamaian 50 juta. Ya tidak sanggup dan tidak mau bayar, maka persoalan ini berlanjut pada ranah hukum, dilaporkan ke kantor polisi. Informasi saja bahwa orang tua daripada siswa tersebut juga profesinya sebagai anggota Polri. Kita nggak tahu ya, apakah persoalan ini murni karena persoalan hukum ataukah
karena ada solidaritas. Apa istilahnya itu kalau sesama anggota? Jiwa korsanya, ya, jiwa korsa. Mungkin karena bapaknya seorang anggota Polri membuat pengaduan maka diterima. Coba masyarakat lain, ini hanya perbandingan saja ya, membuat laporan dengan peristiwa yang semacam itu diterima atau tidak. Nah, ini perbandingan ya, diterima atau tidak, tanda tanya menjadi pertanyaan. Nah, oke, kita balik pada persoalan yang sedang terjadi. Menolak memberikan uang dan tidak mau ya, karena mungkin memang Bu Supriani tidak punya uang sebesar itu, uang perdamaian ya. Semoga aja ya berita ini ya tidak benar ya, bahwasanya ada permintaan uang. Kalau ada permintaan uang, wah, ini sungguh luar biasa ya. Bisa kita telusuri kebenarannya, kita laporkan sang orang tua tersebut, terlepas itu dia punya jabatan atau dia sebagai anggota Polri dan lain-lain, itu soal lain. Tapi kita harus lihat dulu, meminta uang sebesar itu, kita harus melihat dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bentuk penghukuman yang dilakukan oleh Ibu Supriani, guru honorer di SDN Baito, terhadap siswa. Dampaknya sebesar apa? Kerugiannya sebesar apa? Bisa meminta uang sebesar 50 juta. Nah, semoga saja berita yang beredar liar di sana itu tidak seperti pada faktanya ya, semoga saja. Tapi kalau memang itu terjadi ya, ini kebangetan menurut saya ya, keterlaluan. Ini tidak patut, tidak pantas ya. Walaupun di dalam hukum ya mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami kerugian maka dia berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang sepantasnya, sesuai porsinya, kan gitu. Dan barang siapa yang menimbulkan kerugian terhadap diri orang lain maka ya wajib baginya untuk memberikan ganti kerugian. Nah, kira-kira seperti itu di dalam hukum. Nah, setiap orang yang bermasalah dengan hukum maka dia harus bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Nah, kira-kira seperti itu. Dia berhak melakukan tuntutan ketika merasa dirugikan, baik secara pidana maupun perdata. Namun permintaan uang 50.000 menurut saya ini terlalu kebangetan ya. Tidak wajar dan tidak patut menurut saya. Lanjut, Ibu Supriani bermasalah dengan hukum, harus mendekam di balik jeruji besi karena laporan orang tua daripada siswa. Kalau kita runut, tarik benang merahnya, apakah siswa yang diberikan hukuman pendisiplinan, apa ia menginginkan Ibu Supriani selaku gurunya sendiri di sekolah agar dipenjarakan, agar dipidanakan? Saya pikir sang siswa terlalu jauh dia berpikir ke arah sana. Tidak mungkin. Bisa saja ini adalah inisiatif daripada orang tua siswa. Karena pertama, ingin menegakkan hukum, ataukah hal lain, faktor lain. Karena kepentingannya tidak diakomodir secara baik. Nah, itu saja. Kalau sudah seperti ini, maka kasihan anak. Ini bukan kehendak atau keinginan daripada sang anak atau siswa ingin memenjarakan gurunya. Saya pikir tidak demikian. Ini adalah kehendak orang tuanya. Tidak mungkin seorang murid ingin memenjarakan gurunya, apalagi usianya masih terlampau dini. Ya, mungkin usianya 7-10 tahun itu anak ya. Kasihan ya. Kalau sudah seperti ini ya, menjadi konsumsi publik di mana-mana, yang ada siswa atau murid atau anak yang mendapat hukuman tadi ini justru menjadi korban, bukan korban dari Ibu Supriani, tapi korban daripada keegoisan orang tuanya. Tumbuh kembangnya terganggu, psikologinya terganggu. Nah, belum lagi kalau Persatuan Guru-Guru ini menggalang solidaritas, membuat petisi agar sang anak dikeluarkan, dan setiap
setiap sekolah yang ada di Kecamatan Baito, Konawe Selatan tidak menerima siswa tersebut. Tuh, bagaimana kalau ada hal semacam itu? Kan kasihan. Orang tuanya nggak berpikir panjang ke arah sana. Dampaknya akan sejauh ini. Kasihan ya. Karena ini egoisme daripada orang tua. Siswa tidak menginginkan, tidak menghendaki gurunya ditahan. Tidak menghendaki dirinya akan mendapatkan cibiran bulian dari sosial media dan lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mengharapkan bahwa persoalan ini agar selesai segera ya, tidak berlama-lama, karena ya para pihak pasti merasa dirugikan. Nah, di sisi lain saya membaca surat keputusan bersama PGRI Baito, Persatuan Guru-Guru Republik Indonesia, menggalang sikap solidaritas ya PGRI terhadap Ibu Supriani SPD. Ada 3 tuntutan, 3 petisi yang mereka sampaikan. Di sini pertama ya saya bacakan ya. Mogok belajar untuk tingkat sekolah dari TK, SD sampai SMP di Kecamatan Baito. Mulai dari hari Senin tanggal 21 bulan Oktober 10 sampai adanya penangguhan penahanan terhadap diri Ibu Supriani. Ini bentuk sikap solidaritas. Poin kedua, siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing dan dikeluarkan. Dan sekolah se-Kecamatan Baito tidak ada yang boleh menerima siswa tersebut sadis. 3. Kembalikan atau bebaskan Ibu Supriani SPD ke sekolah. Hormat kami, tanda tangan Ketua PGRI. Kalau sudah seperti ini, siapa yang menjadi korban? Bukan Ibu Supriani, ya, tapi anak sebagai generasi bangsa, generasi yang melanjutkan harapan-harapan, ingin menggapai cita-cita, bisa kandas di tengah jalan di usia dini. Nah, karena di dalam petisi ini, di dalam poin surat hasil keputusan bersama PGRI, ya, saya menyikapi pada poin nomor 2, ya. Siswa yang bersalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing, dikeluarkan. Dan sekolah se-Kecamatan Baito tidak ada yang boleh menerima siswa tersebut, ya. Ada siswa yang bermasalah, ada yang menjadi saksi. Nah, ada beberapa siswa yang menjadi saksi untuk menguatkan keterangan siswa yang dihukum, padahal tidak sesuai dengan faktanya. Kuat dugaan bahwasanya saksi-saksi ini yang teman-teman daripada si siswa yang dihukum, ya, ini sudah di briefing, dibuat skenario untuk menguatkan keterangan satu sama lain bahwasanya memang benar Ibu Supriani telah melakukan tindakan perbuatan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, ini kasihan sebenarnya. Kalau sudah seperti ini, siapa yang salah? Siapa yang dirugikan? Semuanya dirugikan, ya. Ibu Supriani, orang tua, wali, siswa-siswi yang bermasalah. Kasihan, ya. Maka dari itu kita berharap persoalan ini segera selesai dan tidak menjadi bola liar kemana-mana. Seperti itu ya, karena kita khawatir kasihan anak-anak ini harus putus sekolah. Mereka harus menanggung beban, menanggung segala akibat risiko karena perbuatan orang tua, keegoisan orang tua. Ya, saya melihatnya ini anak yang menjadi korban. Anak yang menjadi korban karena keegoisan orang tua. Ya, saya melihatnya bukan semata-mata untuk mendudukkan hukum yang sebenarnya, untuk menegakkan hukum yang sebenarnya, tetapi ada persoalan lain yang mungkin belum diakomodir sehingga persoalan hukum ini bergulir lanjut kepada tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, naik pada ranah pengadilan. Semoga yang sedang menyaksikan video yang saya buat ini, orang tua, murid, wali, ya, yang telah menitipkan anaknya di
bangku-bangku sekolah agar lebih bijak menyikapi dinamika persoalan yang ada di lingkungan sekolah. Kita menitipkan anak-anak kita di lingkungan sekolah untuk diberi pemahaman, keilmuan, agar mereka paham, pintar, cerdas, secara etika, moral, adab. Kami-kami yang lahir pada generasi 70-an, 80-an, 90-an, ya, ketika bersalah dan mendapat hukum dari guru pendidik, maka kami terima pasrah. Lebih sadis ketika itu. Rambut dibotakin, dicukur, tangan dipukul, gigi dipukul, ini ditarik, dicubit dan lain-lain sampai memar. Dipukul pakai kayu. Kayunya yang hancur. Bukan badan yang hancur, kayu yang hancur. Berdarah-darah. Pulang ke sekolah, pulang ke rumah, buat laporan nggak ke orang tua? Tidak. Yang ada justru ketika mendapat hukuman dari sekolah dan membuat laporan ke orang tua, yang ada justru malah ditambah lagi, dihajar lagi dari orang tua. Maka dari itu ya kita penerima nasib. Dan akhirnya alhamdulillah anak-anak zaman dulu tahun 70, 80-an, 90-an ya, mereka fight. Karakternya terbentuk beda dengan anak-anak zaman saat ini. Dapat hukuman sedikit, omongan sedikit, pulang ke rumah ngadu, lapor ke orang tua. Orang tua datang ke sekolah menuntut bla bla bla, bawa pengacara dan lain-lain. Harusnya kita sebagai orang tua, wali, siswa harusnya lebih bijak. Hal yang memang harus diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik ya kita selesaikan secara baik-baik tanpa harus melibatkan pihak-pihak ketiga. Datang bawa ini, datang bawa itu, geruduk sekolah dan lain-lainnya. Tujuan kita untuk menyekolahkan anak itu untuk apa? Memang bukan untuk dihakimi, tapi bentuk mencubit, menjewer dan lain-lain ya selama hal yang wajar ya itu kita masih toleransi dan tidak jadi masalah. Karena ini demi kebaikan anak, itu bagian dari pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap persoalan ini segera selesai. Kita dudukkan persoalan ini dengan sebaik-baiknya tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Karena ketika sudah menjadi persoalan seperti saat ini, maka yang dirugikan itu anak, tumbuh kembang anak, dampak psikologi terhadap anak. Iya, si ibu Supriani hari ini diproses hukum, besok keluar dia masih bisa santai, masih bisa cari pekerjaan lagi. Tapi kalau anak dibenturkan dengan persoalan yang seperti ini, sedemikian rumitnya, akhirnya menjadi perhatian publik, seluruh Indonesia menyorot persoalan ini, maka yang terbentuk di dalam jiwanya, pikirannya sejak saat ini adalah kebencian, adalah sikap bully, adalah persoalan-persoalan hukum, maka dia belum mampu untuk menerima persoalan tersebut. Dan ini akan menjadi memori seumur hidup terhadap anak nantinya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita bijak menyikapi persoalan-persoalan yang ada di sekolah tanpa harus melibatkan pihak lain, tanpa harus membawa ke ranah hukum. Selesaikan secara kekeluargaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira semoga apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah yang dititipkan di sekolah dan lain-lain, agar dewasa, agar bijak menyikapi persoalan-persoalan itu ya. Karena ingat ya, kasihan, gimana pun juga guru adalah manusia. Apalagi seorang guru honorer ya, beban hidupnya terlalu lama mengabdi, kasihan ya. Kalau PNS ya sedikit enak, bebannya sudah ditanggung negara. Kalau honorer ya siapa yang nanggung ya? Pihak sekolah yang patungan memikirkan hidupnya dipenjarakan. Menurut saya ini tidak patut ya, tidak pantas orang tua murid melakukan tindakan seperti ini ya. Oke Bapak Ibu ya, mari kita hormati, hargai seorang tenaga pendidik,
seorang guru, karena berkat mereka lah kita bisa menjadi siapa-siapa ya. Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan ilmu tanpa pamrih, yang memanusiakan manusia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.